والحثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila sahibu syarha Nawawi al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai pada pasal baru, faslun fi sifatillahi ta'ala wa rasulihi wa fi sam'iyat. Pasal pertama dalam kitab fikih ini akan berbicara tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat para rasul, dan berita-berita yang berkaitan dengan gaib, perkara yang gaib. Yajibu ala kafatil mukallafin, wajib wujuban mukhattaman, wajib menurut syariat. Wajib menurut syariat itu yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Siapa yang diwajibkan? Ala kafatil mukallafin, untuk setiap mukallaf. Setiap mukallaf jami'ihim, artinya semua mukallaf. Berarti mau anaknya Ahok, mau anaknya orang Islam, mau anaknya orang Afrika, mau anaknya orang Amerika, semua yang mukallaf. Mukallaf itu berarti berusia 15 tahun atau dia sudah balik, sudah dewasa, dan sudah sampai kepada haid bagi wanita, dan yang laki-laki sudah ihtilam. Maka setiap mukallaf di dunia ini dimanapun dia berada, wajib dukhulu fi dinil Islam, wajib semuanya masuk dalam agama Islam. Jadi nggak ada satu manusia pun yang ketika dia menjadi dewasa tidak diwajibkan masuk Islam, nggak ada. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu agamanya untuk seluruh manusia. Beda sama nabi-nabi sebelumnya yang agamanya hanya untuk kelompok tertentu, Bani Israel, kayak siapa, Fir'aun. Nabi Musa datang ke Fir'aun, ini kelompok tertentu namanya. Kaum Nabi Lut datang ke Sodom, terus
Nabi siapa? Nabi Yunus yang ditelan ikan datang ke kaum tertentu. Ini hanya kelompok-kelompok tertentu untuk nabi-nabi selain nabi kita. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW maka dakwahnya menyeluruh ke seluruh manusia di dunia ini. Jadi kiai itu gak pernah kehabisan proyek, maksudnya kemana aja ada proyeknya. Kalau ulama Bani Israel nggak bisa. Bani Israel khusus di sana doang, nggak boleh kemana. Makanya kalau ada orang kok protes, ngapain orang-orang Arab pada kesini? Lalu Nabi dakwahnya kemana aja boleh, kok saya dilarang kemarin itu bagaimana? Ya boleh aja, mau kemana saja. Semua seluruh dunia itu boleh didatangi oleh ulama. Kenapa? Karena memang semuanya wajib dimasukkan dalam agama Islam. Ini bukan misioneris, bukan. Kalau misioneris itu justru mereka itu memasukkan orang yang nggak seharusnya masuk. Kalau ada orang Indonesia masuk Kristen itu aneh gitu loh. Wong khusus Bani Israel kok itu ikut-ikut masuk loh. Yang diundang itu Bani Israel, ya Bani Israel. Kalau Quran kan enggak, ya ayuhan nas, manusia semuanya. Nanti undangannya untuk siapa saja di seluruh dunia ini. Jadi jangan dibatasi. Agama Islam ini menyeluruh ke seluruh penjuru dunia. Nah sekarang ini kira-kira masih ada nggak orang yang nggak dengar Islam? Nggak ada. Semua pelosok ujung dunia mana saja sudah dengar agama Islam. Makanya anehnya begini, ada kiai yang sekarang lebih terkenal suka ceramah di gereja. Ada. Alasannya apa? Mereka nggak pernah dengar tentang Islam. Nggak pernah dengar, namun tiap hari ceramah di masjid. Komplit kok nggak pernah dengar. Merekanya nggak mau dengar, bukan nggak pernah dengar. Beda ini. Makanya nanti di Quran diingatkan apa? Orang-orang ahli neraka itu ketika dia masuk neraka mereka katakan apa? Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, andai dulu di dunia saya mau mendengarkan dan mau berpikir, saya nggak akan masuk. Berarti kan ini mau mendengarkan, berarti kayak ceramahnya saya, ceramahnya kiai, ceramahnya siapa sih yang sudah mereka denger, cuman nggak mau dengerin. Begitu loh, kok kita harus ke gereja segala, bagaimana sih? Mereka sudah cukup dengan berita yang diberitakan ulama kemana-mana, sudah cukup. Hingga kalau mereka memang ada hidayah, mereka yang akan mendatangi, akan nanya masalah Islam, pengen tahu Islam. Bukan kita yang masuk ke rumah masing-masing. Assalamualaikum Pak, mau nawarin Islam Pak. Kok kayak nawarin sendal ente? Gak begitu. Jadi kita harus tahu penempatannya. Kayak Nabi dulu Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan Nabi, para sahabatnya itu sejak zaman Nabi itu sudah mendatangi seluruh kerajaan di dunia. Semua sahabat Nabi itu dipencar ke seluruh dunia untuk mendatangi kerajaan-kerajaan. Bukan mendatangi penduduk, bukan. Penduduk dunia mana waktunya cukup. Yang didatangi kerajaan-kerajaan, maka rajanya diminta untuk masuk Islam. Kata Nabi, seluruh rakyatmu engkau yang menanggung dosanya. Saya sudah sampaikan kepada kamu berita tentang agama Islam. Kalau kamu nggak mau dengar, maka semuanya kamu yang nanggung dosanya. Jadi nggak usah satu persatu. Orang Kristen itu pemimpinnya sudah tahu tentang Islam, makanya dia yang nanggung pemimpinnya. Ya, jadi setiap orang mukallaf wajib masuk agama Islam. Kalau nggak masuk gimana? Kalau nggak masuk hukumnya kafir. Boleh nggak ngomong kafir? Boleh? Boleh? Nggak ditangkap nggak? Nggak ditangkap? Takutnya ditangkap mau kafir nanti. Kafir itu bukan melecehkan, bukannya dimaksud kafir itu tidak mau mengikuti perintah Allah, mengingkari sebuah perintah yang perintah itu menjadi perintah yang pokok, maka dia hukumnya kafir.
ingkar pada perintah yang pokok, ingkar kepada satu kewajiban yang pokok, yaitu kewajiban masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita ngomong, oh kamu kafir, bukan kafir itu kamu jelek, bukan. Kamu disebut kafir itu status karena tidak mau masuk agama Islam, nggak ada kejelekan. Kalau pribadinya tetap manusia normal, nggak ada masalah, nggak berkurang apa-apa. Hanya status kafir itu membuat batasan dia tidak masuk kelompoknya orang Islam. Lah caranya masuk gimana? Caranya masuk dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gampang. Caranya cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rupanya apa? Wahwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tentang keesaan Allah dan bersaksi tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraru bima jaa bihi min indillah. Dan berikrar bahwa betul-betul risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul datang dari Allah. Jadi orang Islam itu, kita ini jadi orang Islam. Kalau ditanya ini, ente jadi orang Islam kenapa asalnya? Kalau ditanya, jawabnya apa? Karena orang tua. Karena bapak saya Islam. Kamu bisa keluar, kamu tanya orang Islam di luar, di masjid lah, Pak, bapak kok jadi orang Islam kenapa Pak? Jawabnya apa? Keturunan. Karena bapak saya orang Islam. Padahal gak begitu. Dia jadi orang Islam karena dia bersaksi kalau Allah itu Tuhan, dan bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu sebabnya kita jadi orang Islam. Bukan karena bapaknya Islam otomatis anaknya Islam, bukan. Kalau anaknya itu nggak bersyahadat, maka anaknya nggak bisa jadi orang Islam. Jadi kita jadi orang Islam bukan otomatis bapak saya Islam, maka saya anaknya pasti Islam. Bukan, Islam nggak mengenal keturunan, agama nggak kenal keturunan. Karena kamu anaknya juga bersyahadat, maka kamu juga disebut orang Islam. Kalau kamu anaknya orang Islam tapi nggak bersyahadat, maka kamu otomatis nggak disebut orang Islam. Jadi caranya semuanya itu masuk ini dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini maksudnya orang kafir yang mau masuk Islam. Nah sekarang saya tanya, kalau anaknya orang Islam, dari kecil kita di dalam Islam, perlu nggak anaknya orang Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam? Perlu nggak? Perlu nggak? Kalau nggak perlu, berarti rukun Islam kita cuma 4. Apa? Yang pertama wajibnya sholat, puasa, haji, zakat. Nah, syahadat bagaimana? Tidak diwajibkan anaknya orang Islam bersyahadat untuk masuk agama Islam menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu. Tapi kata Imam Syafi'i, cukup di dalam sholat itu sudah mencukupkan sebagai ucapan syahadat. Jadi nggak perlu lagi kita ini mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam, kecuali orang kafir yang mau masuk Islam. Maka wajib mengucapkan ikrar, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Nah, orang yang mengucapkan begitu bagaimana? Maka dia sah jadi orang Islam di dunia. Kasih bahasa nih. Jadi orang Islam di dunia. Kenapa kok di dunia? Ada umpamanya
Pak Nasr punya anak cantik. Ada orang kaya kafir pengen kawin sama anaknya Pak Nasr. Dia akan nanya, gimana caranya saya bisa kawin sama anak kamu? Jawabnya apa? Kamu harus masuk. Nah, caranya saya masuk Islam gimana? Kamu ngucapin 2 kalimat syahadat. Ketika dia ngucapin 2 kalimat syahadat, otomatis dia jadi orang Islam. Tapi kalau hanya ngucapin doang, maka jadinya orang Islam hanya di dunia. Gitu loh. Ini belum selesai nih, ini baru kamu disuruh ngucapin dulu untuk masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam bagaimana? Ada kewajiban yang harus kamu kerjakan lagi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi nggak cukup cuma ngucapin terus dia jadi orang Islam yang sah dunia sampai nanti di akhirat. Oh, enak banget kalau begitu. Ya, ada status nanti orang itu Islam di dunia tapi nggak jadi orang Islam di akhirat. Ketika ucapan 2 kalimat syahadatnya hanya diucapkan di lisan tapi nggak sampai ke dalam hati. Makanya anaknya orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam, yang Islamnya hanya untuk kedok ya, maka dia hanya luarnya saja jadi orang Islam tapi di akhirat dia nggak selamat. Nah, kita nggak boleh jadi orang Islam yang hanya kulitnya saja. Jangan sampai jadi orang Islam hanya kelihatan selamat di dunia tapi nggak selamat sampai akhirat. Apa keuntungannya orang yang sudah ngucapin 2 kalimat syahadat? Apa untungnya? Pertama, untungnya darah dan hartanya dilindungi oleh umat Islam. Dia nggak boleh diapa-apain harta dan darahnya. Dia boleh dimakan sembelihannya, dia boleh kawin sama anaknya orang Islam, dia boleh dikubur di kuburannya orang Islam. Ini gara-gara ngucapin 2 kalimat syahadat. Kalau enggak bagaimana? Oh, enggak bisa. Dia bisa dapat waris. Kalau orang Islam menang perang, dia dapat kebagian harta rampasan orang. Ini orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat mendapatkan banyak keuntungan di dunia aja udah untung, apalagi sampai ke akhirat. Makanya jangan sampai syahadat kita hanya dapat di dunia saja, tapi nggak sampai kebahagiaannya ke akhirat. Jadi ini kewajiban ini bagi orang kafir yang mau masuk agama Islam. Maka ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mendapatkan banyak jaminan dan keselamatan di dunia. Terus setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi kewajibannya? Wasubutu, atau bersikukuh, atau menetap. Mulazamatun fihi alad dawam, menetapkan diri di dalam agama Islam secara terus menerus, secara selama-lamanya. Bila inqita, tanpa terputus, ilal mauti alal Islam, sampai mati dalam keadaan Islam. Jadi wajibnya kita masuk Islam sampai kapan? Sampai mati. Kalau kok kamu di tengah jalan, saya mau jadi orang Islam 2 hari aja lah, ya itu nggak sah. Terus artinya kamu nggak bisa jadi orang Islam 2 hari terus keluar, nggak bisa. Sama kayak kawin, saya mau kawin sama si A tapi 7 hari aja lah, ya nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya niat masuk itu nggak boleh bareng sama niat batal. Niat masuk ke pekerjaan nggak boleh punya niat batal. Kalau sudah punya niat batal, ya nggak sah pekerjaannya. Kayak begini, saya mau sholat tapi nanti kalau anak saya nangis saya mau batal, ya nggak sah, sholatnya sudah batal itu. Nanti kalau mau sholat, ya sholat aja masuk. Jangan sampai ada keinginan untuk keluar gitu loh. Kalau dari awal sudah punya keinginan keluar, maka kamu nggak terhitung masuk dalam sebuah perbuatan agama. Sholat kek, puasa kek, zakat kek, haji kek, masuk Islam kek, nggak sah kalau ketika masuknya diniati punya keinginan untuk keluar. Saya mau masuk Islam sebulan aja lah, habis kawin ntar keluar lagi, ya nggak sah masuk Islamnya.
Jadi setelah kamu masuk, maka kamu harus berada selama-lamanya di dalam agama Islam. Waltizamu fihi ala dawam, dan melazimi agama Islam sampai selama-lamanya. An Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, annahu qala tamamun ni'matil mautu alal Islam. Kenikmatannya, kelengkapan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu mati di dalam agama Islam. Lengkap Allah kasih kita nikmat, gitu loh. Nikmat dunia dikasih, punya istri iya, punya anak iya, jadi kakek iya, punya perusahaan iya, matinya kafir ya nggak lengkap berarti. Kita sampai di dunia waktu kecil waktu kecilnya foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk, oh itu paling nikmat, sempurna namanya. Sempurna namanya, asal matinya dalam Islam. Ya kalau kecilnya foya-foya, tua kaya raya, matinya masuk neraka, ya ini ya apes-apesnya orang udah itu. Jadi kenikmatan yang Allah berikan pada kita menjadi sempurna dengan kita dimatikan dalam keadaan Islam. Makanya pendahulu para nabi itu kalau pesan sama anak-anaknya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kamu mati kecuali dalam agama Islam. Ini kewajiban setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita harus mempertahankan agama ini. Jangan sampai agama ini lepas sampai kita mati. Kata Nabi apa? Nanti di akhir zaman kamu akan menjumpai satu waktu di mana agama itu bagaikan bara api. Kamu pegang panas, kamu lepas kafir. Sekarang ini status muslim itu berat. Ente mau daftar ke sini susah, mau keluar negeri susah. Bagi namanya Muhammad, wah susah lagi dah. Ribet semua dah. Mau nanti bikin rekening bank di sini nggak boleh, begini ini nggak boleh. Ini zaman ini sudah mulai muncul. Sampai nanti kamu ngaku Islam itu dibunuh. Sudah berat-beratnya orang. Keadaan yang sangat luar biasa akan kita jumpai. Padahal kita disuruh bertahan sampai mati, nggak boleh kita lepas. Ini ujian tiap-tiap manusia. Allah jadikan dia berada pada generasi mana. Generasi kita ini generasi di dalam keadaan Islam yang terpuruk, sudah bonyok udah kita ini, kebahagiaan bonyoknya lah. Karena Nabi mengatakan agama Islam itu berada pada beberapa fase. Pertama fase kenabian, kedua fasenya kerajaan, ketiga fasenya kehancuran, nanti keempat fase lagi kebangkitan. Ini kita fase ketiga. Ini kok mau lah sekarang? Kalau ada pendaftaran memilihnya dulu, Bim. Kalau ada pendaftarannya bagaimana? Mau nggak mau? Ya, jadi kita ini berada pada fase di mana kita ini sangat berat memegang pada agama. Fitnahnya agama ini sudah luar biasa juga. Di medsos itu, media dunia maya itu sudah ruwet, isinya macam-macam. Makanya ada rapat NU membahas masalah kebohongan di dunia maya. Sekarang ini banyak orang dapat berita hoax. Gimana nyelesainnya? Ya memang susah. Yang nyebar berita nggak jelas, nggak tanggung jawab, berita apa aja dipalsukan, disebar. Hingga kadang kita nggak selamat ketika mendengar berita di dunia maya. Terus ini ada orang rapat NU ini bikin solusi, gimana solusinya biar kita selamat dari dunia maya. Satu begini, nggak ada solusi, udah susah, berat semua. Terakhir udah, yang penting kita doa aja. Doanya gimana? Kalau biasanya fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sekarang ditambahin fi dunya hasanah wa fi dunya maya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita
pokoknya dunia nyata ya hasanah, dunia maya juga hasanah. Ya Allah, mudah-mudahan selamat. Habis bagaimana merubah semua begini? Dunia mayanya berat semua begini. Artinya orang-orang yang ngirim berita nggak tahu kita, makanya jangan sembarangan nerima berita apapun kalau nggak tahu sumbernya. Semua kelompok sekarang ini ngakunya benar, ya. Ini benar saya, benar saya, benar saya, benar. Nah, kalau benar semua terus ya mau kamu ikuti yang mana? Yang mana aja boleh. Oh ya nggak selamat. Kalau Nabi ngomong, kata Nabi apa? Ikutilah jalanku dan jalannya sahabat-sahabatku. Jangan ikut jalan yang lain. Jadi kalau ada kelompok kok nggak sampai ketemu sama Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, jangan kamu ikuti. Dan sekarang semua kelompok ngakunya saya sunnah, saya hadis pakainya, Quran hadis. Ini yang berat. Jadi kita jangan sampai tertipu zahirnya, tapi harus tahu sampai isinya, kita harus tahu. Ya, jadi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita diwajibkan yang kedua menetap di dalamnya, nggak boleh punya keinginan keluar dari Islam, nggak boleh. Terus waltizamu ai qabulin ma ai syai'in lazima ai thabata alaihi, dan wajib kita memastikan diri di dalam menerima terhadap apapun, yakni segala sesuatu yang diwajibkan. Aika alaihi, kepada kafatil mukallafin, tiap-tiap orang mukallaf, minal ahkam, dari hukum-hukum yang diberlakukan. Setelah masuk, kita menetap di dalamnya, pastikan kita menerima semua perintah Allah. Gak ada satupun yang kita tolak, satupun gak ada. Jangan sampai perintah ini diterima, perintah itu gak diterima. Perintah ini diikuti, perintah itu gak diikuti. Ini jangan sampai. Kalau sampai ada satu perintah yang kita tolak, maka kita berarti tidak memastikan bahwa semua yang diwajibkan dalam agama itu kita terima. Kayak contohnya zamannya Qarun. Qarun itu disuruh sama Nabi Musa sholat mau, disuruh ini mau, bila disuruh Qarun bayar zakat, oh nggak mau. Satu nggak mau dia, ya rusak, kafir jadinya. Iblis itu taat sama Allah, disuruh ini mau, suruh ini mau, tapi bila disuruh kamu nyembah Nabi Adam, oh kalau itu nggak mau ya Allah, kafir. Satu saja perintah yang kamu tolak bisa kafir. Nah yang berat lagi mak-mak, oh perintah ini nerima, ini perintah. Tapi kalau sudah masna wa sulasa wa ruba, oh ini berat deh. Wah hati-hati ini kalau sampai satu nggak diterima ini kamu, waduh, bisa kayak Qarun. Jadi ada satu kewajiban agama yang kita tolak, maka kita akan bisa menjadi orang yang ingkar pada perintahnya Allah. Kalau kita nggak mengerjakan, itu maksiat. Nggak kafir nggak. Kayak ada orang diwajibkan pakai kerudung, terus dia nggak pakai kerudung, tapi dia ngakui kerudung itu wajib, maka dia nggak kafir. Tapi kalau sudah ngapain pakai kerudung, rambut gua, terserah gua mau pakai mau enggak, wah ini langsung Qarun aja, sebangsa dengan Qarun. Kenapa? Satu perintah Allah ditolak. Sama dengan iblis, satu perintah Allah ditolak, padahal perintah yang lain dikerjakan semua. Jadi gara-gara satu perintah ditolak, oh nggak ada pengecualian itu, langsung dia keluar dari agama Islam. Kalau melanggar, kamu nggak sholat, nggak kafir. Ada orang seumur hidup nggak sholat, kafir nggak? Nggak. Kalau dia masih ngakui sholat kewajiban, cuman saya males, nggak kafir. Tapi kalau
Sholat bukan kewajiban. Walaupun sekali kamu nggak sholat, kafir. Karena kamu nolak satu kewajiban, satu perintah kamu tolak. Nah, kita diwajibkan pastikan semua perintah kamu terima. Pastikan semua aturan kamu terima. Jangan ada satu aturan pun yang kamu tidak terima. Di sini bukan melanggar, bukan, tapi menerima. Kalau sudah kamu terima terus kamu langgar, itu namanya kartu kuning, bukan kartu merah. Ini kita lagi bicara hati-hati jangan sampai kena kartu merah. Apa pasal kartu merah? Menolak satu perintah, kena kartu merah. Kalau kamu melanggar, kartu kuning. Kalau kartu kuning itu masih ada jalan, masih jadi main, masih ada ampunan, masih bisa meneruskan beragama ketika kita kena kartu kuning. Kalau kartu merah, oh sudah nggak ada ampunan kecuali taubat, masuk kembali dan kembali ikrar mengakui itu sebagai perintah saya, maka baru diampuni. Wahia ma bayyanahu Allah ta'ala lana ala lisan nabihi mimma yata'allaqu bi al-mukallafin wal wajibu wa sunnatu wal mubahu wal makruh wal haram. Apa hukum-hukum yang kita nggak boleh menolak? Yaitu segala perkara yang telah dijelaskan oleh Allah, yang didatangkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW tentang semua hukum yang berkaitan dengan perintah, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Di hukum syariat isinya ada berapa? 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Inilah yang dibawa oleh para nabi. Hukum yang dibawa nabi mesti ini. Sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, terus sampai ke bawah, semua membawa hukum wajib, sunnah, haram, makruh. Nggak ada yang lain, nggak ada. Jadi kalau ada nabi kok nggak bawa perintah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, berarti bukan nabi. Namanya nabi-nabian. Ada namanya Ahmad Musaddiq, wajib. Kalau mau masuk Islam bayar duit gopek. Ini lain lagi nih, kalau masuk Islam bayarnya gopek. Pokoknya bayar gopek masuk surga. Waduh, surga ada cuman gopek, murah banget. Ada lagi Liaedan, ada ya? Ada Ahmad Musaddiq. Ini orang-orang ini pokoknya apa, pura-pura jadi nabi, bikin aturan untuk keuntungannya sendiri. Nah kalau nabi coba lihat, qul la as'alukum alaihi ajra. Apa kata nabi? Aku diutus kepada kamu itu enggak disuruh minta upah. Itu nabi mesti begitu. Enggak ada nabi datang Islam bayar sekian, enggak ada. Nabi apa? Nabi kok begitu. Jadi wajib kita memastikan diri semua yang diperintahkan Nabi, semua yang wajib kita akui, semua yang sunnah harus kita akui, yang haram semua harus kita akui, yang makruh kita akui, yang mubah kita akui. Rokok, kamu ngerokok nggak? Jangan, nggak apa-apa ngerokok, nggak boleh. Harus kamu akui ini dilarang rokok ini, begitu loh. Jangan rokok mau nggak apa-apa, nggak. Seminim-minimnya larangan hukumnya makruh, gitu loh, harus akui. Hingga kita ada taubatnya, ya Allah minta maaf itu masih ngerokok, itu orang besok nggak ngerokok. Ya ada. Kalau sudah nggak apa-apa ngerokok, oh berarti itu menghilangkan hukum yang makruh jadi tidak makruh. Kamu nolak satu hukum kalau begitu. Jadi jangan menolak hukum, jangan terima semua hukum. Kalaupun ngelanggar minta maaf. Jangan nggak apa-apa. Wah ini yang ribet, nggak apa-apanya ini. Nggak apa-apa, ya papa tahu mau nggak apa-apa. Jadi hati-hati nolak hukum, makanya wajib tahu. Lah kalau kamu nggak ngaji sekarang, kamu nggak akan tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah. Tahu? Nggak tahu. Jadi orang bisa tahu mana hukum wajib, haram, sunnah dari mana? Ngaji. Kalau nggak ngaji, nanti kamu tahu-tahu, oh saya kira ini nggak diperintah, oh itu diperintah ya. Oh saya kira ini nggak dilarang, oh dilarang ya.
nggak tahu ya, mana yang larangan, mana yang perintah. Gara-gara kita nggak ngaji. Nggak bisa, saya kan nggak tahu pak. Oh, kalau bodoh aman gitu maksudnya. Kamu naik motor nggak pakai SIM, nggak pakai helm, saya nggak tahu pak, itulah nggak aman. Oh ya, apa ya, moga-moga begitu. Hilang tetap nggak ada urusan. Kalau sudah tahu nggak pakai SIM, tanya. Kalau pakai motor tuh aturannya apa, nanya. Begitu kan misalnya. Polisi nggak mau tahu. Nggak tahu kok naik motor. Nggak tahu kok jalan-jalan. Nggak tahu di rumah saja atau bonceng kan gitu beres. Oh nggak tahu kok naik motor sendiri. Jadi setiap kita harus tahu hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi. Lah hukumnya Nabi di mana? Ya, hukumnya Nabi adanya dalam kitab-kitab fikih. Kalau kamu pengen tahu hukum wajib, haram, sunnah, makruh pakainya Quran hadis, mau kamu cari sendiri, saya taruhan. Kalau bisa kamu temukan satu hukum aja wajibnya sholat, coba carikan saya. Quran sama hadis. Pertama wajibnya niat, terus takbir, terus Fatihah, terus rukuk, coba. Jamnya jam berapa? Namanya. Gimana itu hukum-hukumnya? Yang bisa tahu di kitab-kitabnya ulama. Lah kok mereka tahu? Mereka yang sudah menyeleksi semua hadis. Coba saya tanya, hadis yang sekarang kita bisa jumpai Bukhari, Muslim, berapa jumlahnya? 7.000 hadis. Iya, ada yang hafal nggak? Banyak. Enggak, maksudnya ada orang yang hafal nggak? Banyak. 7.000 hadis ya. Imam madhab yang nulis hukum wajib, sunnah, haram, makruh, tulis wajib seperti sholat, zakat, tulis taat orang tua, terus satu-satu ditulis kewajiban ini. Namanya Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Satu saja kita ambil Imam Ahmad bin Hambal, madhab yang paling muda, yang paling akhir. Kata beliau, saya menghafalkan 1 juta hadis. Berapa? Itu baru bisa bikin hukum. Kalau 7.000 hadis bisa kira-kira? Itu baru ngurusin cebok aja nggak selesai 7.000 hadis itu. Jadi kamu nggak akan mampu dengan Quran hadis yang terbatas segitu mau mengetahui mana wajib sunnah, nggak bisa. Kamu harus jadi imam madhab. Hafalan hadis kamu 1 juta, 2 juta lah, itu beres kamu otaknya. Imam Syafi'i itu hafalannya itu. Loh kok nggak ditulis? Mereka bukan penulis hadis, mereka penulis syariah. Yang ditulis kitab fikih. Bab fikih ditulis, bab hukum-hukum ditulis. Penulis hadis generasi setelahnya namanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Dawud, itu generasi setelahnya, gitu loh. Generasi sebelumnya Imam Syafi'i nggak ada nulis hadis, hanya satu, Imam Malik tulis Al-Muwatta, hadis yang pertama ditulis Imam Malik itu dihafalkan oleh Imam Syafi'i dalam satu majelis. Kata Imam Malik apa? Syafi'i, kamu kalau mau ngaji sama saya, hafalin dulu buku saya ini Muwatta. Udah hafal dulu. Coba dites. Ini imam sama imam itu. Kalau kita enggak lihat bukunya aja belum pernah mau ngaji. Harus lihat bukunya Pak. Harus lihat bukunya mau ngaji. Imam Syafi'i mau ngaji Imam Ahmad, Imam Malik. Kalau kamu ngaji sama saya, hafalin dulu kitab saya ini, baru ngaji sama saya. Hingga hafalannya sampai jutaan hadis. Mereka lah penyusun hukum-hukum ini. Kita nggak akan tahu lah. Kita mau cari hukum-hukum di Quran sendiri, coba surat ini isinya apa saja, surat ini dia nggak akan tahu. Kenapa? Keterbatasan paham, keterbatasan modal, hafalannya cekak, ilmunya cekak. Sekarang begini, mau buka Quran, toh kamu punya, saya punya kitab Quran,
baca Quran nggak cuma terjemahan, modalnya ilmu nahwu, mantek, ma'ani, bayan, bade. Ini untuk modal baca Quran juga ada literatur ilmu yang harus kita pahami. Bila kita nggak punya itu semua lah, udah. Yang penting kita baca buku yang udah jadi beres. Udah nggak usah pakai ruwet. Ini orang mau cari ruwet harus Quran. Waduh. Jadi kalau kamu ketemu orang yang ngajak kamu kembali Quran hadis, maka katakan sama dia, kamu ngajak saya mundur, bukan ngajak saya maju. Kenapa kok mundur? Nggak bisa saya. Karena begini, kalau setiap orang harus menggunakan hukum pakai Quran hadis, kamu bisa kira-kira? Nggak bisa. Kita tanya sekarang sama ulama kita, ulama yang mengatakan begitu. Orang yang mau ngerti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah harus pakai Quran. Saya nggak mampu, Pak Ustadz gimana? Kamu ikut saya aja. Kok ikut kamu? Ya mending ikut Syafi'i dong, ngapain ikut kamu lah? Kamu berapa hadis yang kamu hafal berapa? Jadi orang sekarang itu aneh. Dia mengatakan jangan ikut madhab, jangan ikut Imam Syafi'i, kita kembali ke Quran hadis. Kalau orang itu nggak bisa, ikut saya aja. Ya sama aja ikut madhab kalau begitu. Kamu bikin madhab sendiri kalau begitu. Madhab Quran hadis, ini aneh. Mending kita ikut madhab yang sudah jelas, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Sudah disepakati seluruh ulama ribuan tahun. Tidak ada satupun ulama yang mampu melampaui kemampuan mereka, nggak ada. Sampai saat ini, begitu loh. Sehingga aneh kalau ada orang tiba-tiba muncul generasi baru mengatakan saya bisa bikin hukum. Wah, ini dipegang otaknya itu juga. Ini kamu ini waras apa? Lihat jenggotnya panjang nggak? Oh kalau panjang, oh kepanjangan jenggot ini. Jadi kita harus hati-hati masalah ini. Kita harus mengakui semua hukum-hukum yang dibawa Nabi yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Terus lanjut. Adapun di antara perkara wajib, ini bukan semua, bukan. Kalau semuanya nggak muat kitabnya. Di antara perkara yang wajib untuk diketahui ay ma'rifatun. Yang pertama mau dibahas ini masalah iman. Yang wajib kita itu tahu, yang kita itu harus tahu. Kewajiban pertama kita itu apa? Tadi di atas sudah kewajiban pertamanya apa? Masuk agama Islam. Ini kewajiban pertama. Terus kewajiban berikutnya apa? Menetap di dalamnya sampai mati. Kewajiban berikutnya apa? Tahu semua yang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Hingga kita nggak melanggar. Kalau kita melanggar, kita ngakuin, bukan menolak suatu hukum. Nah terus di antara kewajibannya apa? Ada yang pertama kewajiban untuk diketahui. Wa mimma yajibu ilmuhu ay ma'rifatu wa tiqaduhu. Wajib mengetahui dan wajib meyakininya. Bil qalbi, di dalam hati, mutlakon, secara mutlak, ay fi sholati wa ghairiha, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ada satu kewajiban yang kamu nggak bisa tinggalkan walaupun kamu di kamar mandi. Ada kewajiban yang nggak bisa kamu tinggalkan kapanpun walaupun kamu sholat atau di luar sholat. Kan ada wajib yang waktunya tertentu, yang kalau itu nggak ada waktunya kamu boleh tinggalkan, kayak salat zuhur. Kalau waktunya itu matahari tergelincir, maka kamu suruh sholat zuhur. Kalau sudah asar, udah nggak boleh sholat zuhur. Kalau sudah maghrib, udah nggak boleh sholat zuhur, bukan waktunya lagi. Ramadan kamu suruh puasa, waktunya tertentu, bulan Ramadan. Bulan lain kamu puasa Ramadan gimana? Nggak boleh. Oh bukan Ramadan kok puasa Ramadan, ya nggak boleh.
Tapi ini ada kewajiban yang kamu harus kerjakan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Artinya apa? Dimanapun kamu berada kamu wajib. Mau di kamar mandi, mau kamu lagi di atas tempat sholat, mau kamu lagi ngapain saja, wajib kamu tahu ini dan meyakini. Wanutku bihi, dan kamu wajib pula mengucapkannya bil lisani bil hal, dengan lisan yang seketika. Ketika itu ya ini fi hadzal waqti, pada waktu itu juga. Inkana anutku kafiron, kalau dia itu yang mau mengucapkan itu orang kafir, maka dia harus mengucapkannya pada waktu itu juga. Aslian au murtadan, baik kafir asli ataupun kafir yang karena murtad. Karena kafir itu ada dua, kafir asli belum pernah masuk Islam, ada kafir murtad pernah masuk Islam terus keluar. Wa illa bi ankana musliman, atau bila tidak maka dia adalah seorang muslim. Fa fi sholati ai fi syahadah, maka cukup itu di dalam sholat. Apa itu yang wajib tadi? Asyahadatani, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat ini kewajiban yang harus diucapkan seketika itu bagi orang kafir ataupun orang murtad. Tapi bagi anaknya orang Islam atau orang yang dari kecil sudah dalam keluarga Islam, maka dia dicukupkan di dalam syahadat. Tidak perlu mengucapkan kalimat untuk masuk dalam agama Islam menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ayat syahadatani fah syahadatani, maka yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat wa takdiru wal wajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu wa nutqu bi syahadatani halan kaunihima ba'dhama yajibu kama qalahu Muhammad al-Husni. Maka pemahamannya begini. Adapun perkara yang wajib diketahui, diyakini dan diucapkan adalah dua kalimat syahadat, dengan hal bahwa keberadaan dua kalimat syahadat itu merupakan sebagian dari perkara yang wajib. Ini sebagian dari perkara yang wajib. Wahuma, dan keduanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimatnya. Rupanya ini mantranya ini, gitu loh. Kalau kamu nggak mengucapkan ini bagaimana? Ya kamu nggak termasuk orang-orang yang selamat di dunia. Nah, ini kewajiban bagi kita untuk mengucapkan dua kalimat tersebut. Wa yustaratu an ya'tiya bihima mutawaliyain wa murattabayain wa ayantiku bihima bil arabi bil qadiri alaiha ma'a ma'rifati ma'nahuma alama nabbaha ala dhalika Syekh Ahmad Az-Zahid wal ulama wal allamatu Muhammad Ar-Ramli. Syaratnya waktu mengucapkan syahadat, syaratnya apa? Syahadat keduanya dibaca secara berurutan dan tertib, gak boleh dibalik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah, gak boleh. Harus dibacanya beruntun dan tertib, gak boleh pisah lama. Asyhadu alla ilaha illallah, tangan dulu minum baru wa asyhadu anna, gak boleh.
harus bacanya berurutan, tertib dan secara langsung, tidak terpisah. Dan pengucapan keduanya dengan menggunakan bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa yang lain kecuali dia nggak paham, maka ditambahkan ini bagi yang mampu serta mengetahui arti keduanya. Kalau ada orang Islam, orang kafir masuk, ayo baca, tuntun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus artinya aku bersaksi. Nah ini harus tahu ini. Jadi kalau cuma bahasa Arab doang tapi nggak diartiin, dia nggak tahu gimana, nggak sah. Jadi harus ngomongnya pakai bahasa Arab dan dia tahu yang diucapkan. Caranya tahu bagaimana? Setelah bahasa Arab yang dibaca, diterjemahkan agar dia tahu yang dimaksud dari ucapannya. Bahwa saya itu tadi berikrar, mengucapkan, mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya mengakui Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Ini harus begitu. Kalau nggak diucapkan hingga dia paham artinya, paham maknanya, maka tidak dianggap dia sudah mengucapkan keduanya. Berdasarkan atas peringatan yang disampaikan oleh Imam Ahmad Zahid dan Imam Ar-Ramli. Wala budda min takriri syahadati in lam yakun hunaka atifun wa illa kafa lafdu asyhadu awwalan. Dan tidak boleh tidak untuk melakukan pengulangan kata syahadat apabila tidak terdapat huruf ataf di antara dua kalimat syahadat itu, dan jika tidak atau jika terdapat huruf ataf maka cukup kalimat syahadatnya yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadunya cukup sekali kalau ada kalimat wawunya. Kalau nggak ada kalimat wawunya maka syahadatnya diulang, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mau sempurna demikian. Kalau saya ngucapin syahadatnya cuma sekali gimana boleh, tapi asal dikaitkan atau dihubungkan dengan kalimat waw, karena waw itu maknanya mengumpulkan. Bi khilafil adzan, beda dengan azan. Kalau azan la budda fihi minal ityan, azan itu tidak boleh tidak harus mengucapkan kalimatnya dua kali syahadatnya. Marotain hadza hakadza qalahu Ibnu Qasim wa tabi'uhu al-Ghanani wal Farratu asy-Syekhul Atiyah. Di antara pendapat-pendapat Ibnu Qasim dan orang-orang yang mengikutinya. Wa tamada Asy-Syibramisli annahu la budda min takriri syahadati huna aidan, dan berpegang teguh pendapatnya Syekh Asy-Syibramisli dengan pendapat bahwa sungguhnya tidak boleh tidak harus mengulang syahadat juga di dalam hal ini. Kalau pendapatnya Imam Asy-Syibramisli, nggak bisa cuman asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, nggak boleh, tetap syahadatnya harus dua kali. Wala yakfi la ilaha illallah muhammadur rasulullah, dan tidak cukup cuma la ilaha illallah muhammadur rasulullah tanpa dengan syahadat. Bikhilafil ba'dihim, beda pendapatnya ulama yang lain. Pendapat Imam Asy-Syibramisli, syahadatnya harus dua dan tidak boleh dihilangkan syahadatnya. Dihilangkan maka nggak sah. Wala budda bil isawi ayyakula ila jami'il khalqi ba'da qauli Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abadu dzalika asyar qawi. Dan tidak boleh tidak bagi kalangan pecahan Yahudi pengikut Abu Ishaq bin Ya'qub al-Asfarani, yaitu yang meyakini Nabi Muhammad SAW hanya diutus kepada kalangan orang Arab saja. Maka orang setelah
maka harus mengucapkan kepada semua orang setelah ucapannya asyhadu alla ilaha illallah akan rangkaian lafaz Muhammadar Rasulullah. Berarti walaupun itu kelompok orang Yahudi itu kan gak senang sama beberapa nabi. Nah, orang-orang Yahudi gak senang sama Nabi Isa. Terus kelompok Nasrani gak senang sama Nabi Muhammad. Jadi ada kelompok-kelompok yang semua nabi itu gak diterima secara keseluruhan, hanya orang Islam yang terima secara keseluruhan lah. Ada yang mengakui bahwa saya terima Nabi Muhammad, tapi dia hanya nabi untuk orang Arab, gak untuk semua manusia. Walaupun kamu ngakuinya begitu, tetap kamu harus mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul. Harus mengakui kalau dia betul-betul utusannya Allah. Wa hadza bi khilafi tasyahudis salat. Maka ketentuan ini berbeda dengan tasyahud di dalam salat. Fala budda bihi min dzikril wawi baina syahadatain. Maka tidak boleh tidak dalam syahadat itu harus pakai wawu di dalam mengucapkannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam salat. Tidak boleh dikurangi sedikit pun kalau dalam sholat. Wala yustaratu lafdzul asyhadu thaniyatun fihi bal jam'u bainahuma wal wawi minal akmal. Dan tidak disyaratkan pengucapan asyhadu pada yang kedua dalam tasyahud sholat. Akan tetapi penggabungan antara dua kalimat asyhadu dan wawu ataf termasuk juga hal yang sempurna. Wa inna ma lam yusannu al-ityan bil wawi. Adapun tidak dimasukkan, tidak disunahkan memasukkan wawu di dalam adzan. Wa in hukima bil islami muadzinin. Meskipun dipastikan keislaman muadzinnya. Li'anna tuliba minhu ifradu kulli kalimatin binafsihi, karena perintahnya itu sungguhnya dituntut untuk muadzin itu pemisah setiap kalimat dan kalimat itu dalam satu nafas. Allahu Akbar, satu nafas. Nanti asyhadu alla ilaha illallah satu nafas. Terus asyhadu anna Muhammad Rasulullah satu nafas. Ini beda di dalam urusan syahadat untuk masuk agama Islam. Fadzalika yunasibu tarkal ataf afadahu as-Suhaimi. Maka dengan dasar itu berkesesuaian dengan kelayakan membuang huruf ataf, karena yang dimaui adalah menyusun satu persatu dalam setiap lafaznya dengan satu nafas. Ini pendapat Imam As-Suhaimi. Jadi ini beberapa persyaratan dohir, persyaratan yang harus dipenuhi secara dohir. Ucapinnya harus begini, caranya harus begini, lafaznya harus begini. Ini cara-cara dohir yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, terus yang jadi makna intinya apa? Lah ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa. Lah ini yang jadi poinnya. Mengucapkan dua kalimat syahadat akan menjadi syahadatnya itu sah sampai ke akhirat apabila diucapkannya dengan mengetahui, dengan meyakini, dengan mengimani, dan dengan membenarkan. Kalau nggak membenarkan, nggak meyakini, nggak mengetahui, maka syahadatnya hanya berlaku di dunia, tidak sampai ke akhirat. Karena ini makna yang harus kita bawa dalam hati kita. Ini akan kita jelaskan nanti insya Allah pada perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan
Allah jadikan hati kita hati yang penuh dengan tafakuh, hati yang mengenal hukum-hukumnya Allah, hati yang tahu mana yang diwajibkan oleh Allah, hati yang senantiasa mau menetap dalam Islam sampai hari kematian kita, hati yang kuat syahadatnya tanpa goncang-goncang, hati yang imannya kokoh sampai mati kita nggak akan keluar dari agama Islam insya Allah, hingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, bawa iman Islam selamat di dunia sampai di akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung yang akan datang, wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala asrafna wa tub 'alaina taubatan li kulli 'awbah wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil ilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in. Rabbi isma' fadlan wa judan mannan bisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tahsi suhbi walhamdulillahi bil bari wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi